Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, pada kesempatan malam hari ini, atau saudara mendengarnya mungkin di pagi hari, siang hari, sore hari, dimanapun saudara mendengarnya, setiap firman Tuhan yang Pastor Ndeso sampaikan pada saat hari ini. Saudara, pernah gak sih kalian ini bangun pagi-pagi, ya, lalu kemudian ketika kalian bangun pagi, kalian buka ponsel, kalian buka HP dan langsung disambut oleh berita-berita buruk. Baik itu perang di sana sini, belum lagi ngomongin krisis iklim yang bikin hati cemas. Belum lagi berita politik yang memecah belah satu dengan yang lain. Sampai tekanan akademis dan masa depan yang gak jelas di dalam setiap kehidupan kita. Saudara, timeline media sosial ya di dalam setiap kehidupan kita masing-masing seolah-olah jadi museum kekecewaan, jadi galeri keputusasaan ketika kita mulai membacanya. Kita sampai ya saudari bisa men-scroll, bisa sambil berkata dalam hati, dunia ini memang sudah bobrok. Untuk apa berharap? Perasaan itu menjadi valid, menjadi nyata. Tetapi hari ini firman Tuhan datang dan berkata dengan lembut, aku punya jawaban untuk setiap luka di dalam hatimu yang belum sempat kamu ceritakan kepada siapapun. Saudara, mari kita buka hati dan mendengar suara Tuhan di dalam setiap kehidupan kita semua, khususnya Gen Z dimanapun kalian berada, sambil kita tap-tap layar tentunya. Saudara, sebagai hamba Tuhan mungkin ya ada seorang hamba Tuhan di dalam setiap kehidupannya, dia berbicara dengan seorang muda atau anak muda yang punya pemikiran yang sangat cerdas. Dia berkata kepada Pak Pendeta, Pak, saya ini sudah tidak percaya lagi dengan konsep harapan. Itu hanya ilusi. Itu hanya untuk menghibur orang-orang yang kalah di dalam setiap kehidupan mereka. Lihat saja semua masalah ini. Semuanya akan hancur juga pada akhirnya. Lalu kemudian Pak Pendeta itu hanya mendengarkan. Lalu kemudian dia bertanya, kalau harapan itu ilusi, lalu apa alternatifnya? Kamu jadi pesimis. Apakah kamu menjadi sinis dan pesimis melihat dunia menjadi lebih baik? Atau hatimu menjadi lebih tenang ketika kamu mengatakan demikian? Lalu orang muda ini terdiam. Saudara, mungkin ada pada kesempatan saat hari ini kita merasakan hal yang sama dalam setiap kehidupan kita semua. Mari kita akan bongkar konsep harapan yang sejati. Saudara, bukan harapan versi dunia, tetapi sebuah harapan yang bisa tetap menyala bahkan ketika seluruh dunia pun memadamkan listriknya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dimanapun kita berada di dalam setiap kehidupan kita semua, hari ini mari kita buka hati untuk sebuah pesan yang tidak berasal daripada dunia ini. Pesan tentang harapan yang alkitabiah, yang kokoh, yang mampu bertahan di tengah-tengah badai skeptisisme di dalam setiap hidup saudara dan saya. Mari kita temukan harapan di dunia yang sinis dan pesimis di dalam kehidupan kalian semua. Dalam Roma pasal 15 ayat yang ke-13 firman Tuhan mengatakan demikian. Semoga Allah sumber harapan atau sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, khususnya Gen Z dimanapun kalian berada, yang pertama saya mau mengajak kita semua, saudara, kita sedang mendiagnosis zaman kehidupan kita semua. Ada realita yang kita hadapi dalam setiap kehidupan kita hari-hari ini. Kita hidup di sebuah zaman yang namanya saudari ya, ekonomi ya, kesinisan. Di pasar ini yang laris adalah produk pesimis. Dunia sudah bobrok, maka menyerahlah. Saudara ditunjukkan dengan layanan-layanan yang skeptis. Percaya pada apa? Semua agama itu sama saja, penuh dengan kemunafikan. Saudara diajak untuk menemukan realita ya, keputusasaan. Ya sudahlah, gak usah mikirin orang lain, cukup saja urus dirimu sendiri. Yang lain juga percuma kalau kamu mikirin orang lain, melayani orang lain, membantu orang lain, percuma. Saudara,
Algoritma media sosial kita dijejali dengan konten-konten ini, ya, produk pesimisme, layanan-layanan yang skeptis, dan tentunya keputusasaan, sehingga saudara dan saya hanya mau mengurus dirimu sendiri. Saudara, kita dijejali dengan konten ini sampai kita percaya bahwa ini adalah satu-satunya mungkin kebenaran. Ini adalah realita, tetapi ini bukan kebenaran. Ingat baik-baik. Lalu di mana posisi kita sebagai orang percaya? Saudara, kita dipanggil untuk menjadi, ya, penyampai. Ya, saudara ini dikasih oleh Tuhan. Penyampai pesan harapan. Penyampai pesan harapan di dalam setiap kehidupan kita semua. Bukan untuk menjual harapan palsu seperti motivasi kosong, tetapi kita rindu mendistribusikan harapan yang sejati karena bersumber daripada Allah yang kita percayai di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, orang-orang muda dimanapun kalian berada, harapan kita berdasar kepada sifat Allah, bukan kepada situasi kita. Ini yang pertama kita renungkan. Yeremia 29 ayat yang ke-11 dikatakan demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Saudara, bayangkan di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang Kejadian pasal 6 sampai ke 9. Saudara, bayangkan situasi Nuh. Dunianya begitu bobrok, penuh dengan kejahatan, bahkan lebih parah dari timeline media sosial kalian semua, ya. Tetapi Tuhan menyuruh Nuh untuk membangun bahtera di daratan yang kering. Sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Selama puluhan tahun Nuh membangun bahtera. Saudara yang terkasih, Nuh dan keluarganya menjadi bahan cemoohan, bahan ejekan, bahan bulian, di mana mereka tidak percaya, skeptis dengan setiap kehidupan mereka. Ini Nuh aneh-aneh saja. Ini Pastor Deso aneh-aneh saja. Ngapain sih live malam-malam? Ya ngapain sih live, kebanyakan live dan lain sebagainya. Aneh-aneh saja. Saudara, kita sedang mengajak orang masuk ke dalam bahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi banyak orang tidak mau. Selama puluhan tahun Nuh dan keluarganya pun demikian. Dicemooh. Saudara, apa yang Nuh pegang? Bukan kepada situasi banjir yang belum datang, tetapi kepada sifat Allah yang setia pada firman-Nya. Saudara, Nuh memegang sifat Allah yang setia ini. Nuh memegang sifat Allah yang berkuasa atas setiap penghakiman dan keselamatan umat manusia. Saudara, harapan Alkitabiah bukanlah sebuah positive thinking di dalam setiap kehidupan kita semua. Bukan positive thinking buta, bahwa segalanya akan baik-baik saja. Tetapi harapan Alkitabiah itu adalah keyakinan akan karakter dan sifat Allah yang tidak berubah dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Allah itu berdaulat, Dia yang memegang kendali, Dia yang maha tahu. Dia tidak pernah kaget dengan segala situasi kehidupan, bahkan teknologi yang kita punya hari-hari ini. Saudara, ya, dunia boleh berubah, teknologi boleh berganti di dalam setiap kehidupan kita semua. Dulu kalau kita perang, mungkin pakai kuda, saudari yang dikasih oleh Tuhan, pakai pedang. Sekarang perang pakai tank, saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ya, tetapi sifat manusia itu loh yang tidak pernah berubah. Karakter manusia itu loh yang tidak pernah berubah. Makanya Salomo mengatakan untuk segala sesuatu, ya di muka bumi ini sia-sia. Saudara, apa sia-sia? Karena dia sudah tahu segala sifat manusia itu. Di dalam setiap kehidupannya, belum degilnya, belum sombongnya, belum lagi kalau nanti ada kekuasaan. Ya, saudari yang dikasih oleh Tuhan, bisa mengubah ini, mengubah itu, suka-sukanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, manusia seringkali sombong di dalam setiap kehidupannya. Tetapi Allah kita berdaulat. Allah kita maha tahu, Dia tidak kaget. Dan Allah kita Allah yang baik. Karena kita percaya motivasi akhir daripada Allah adalah kebaikan bagi umatnya. Maka kehidupan manusia itu dibatasi 70 dan 80 tahun paling lama. Saudara, itu pun keadilan Allah. Saya nggak bisa bayangkan kalau hidup manusia itu ratusan ribuan tahun. Dikasih 70-80 tahun aja Bapak Ibu Saudari, rusaknya satu bangsa bisa terjadi
dalam kehidupan, bahkan ya nggak sampai 80 tahun, beberapa belas tahun. Ya, belum lagi kalau ketemu pemimpin yang diktator, pemimpin yang suka korupsi dan lain sebagainya. Saya tidak bisa bayangkan kalau manusia hidup ratusan atau ribuan tahun, ya, belum lagi mengekang sana sini, ingin berkuasa berpuluh-puluh tahun dalam setiap hidup mereka. Saudara, Tuhan membatasi kehidupan umatnya 70-80 tahun. Dan itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu udah cukup. Gak usah lama-lama. Itu sudah menimbulkan karakter yang tahan uji, atau justru karakter yang sebaliknya, gampang dirubuhkan oleh berbagai hal dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, rencana Tuhan tidak mungkin ia salah. Rencana Tuhan juga tidak mungkin atau mungkin tidak selalu mudah di dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi itu selalu untuk kebaikan kita dan untuk kemuliaan namanya. Saudara, saat hatimu cemas, memikirkan masa depan, perkuliahan, pekerjaanmu, hubunganmu, pacaranmu, ya rumah tanggamu, saudara, buatlah playlist tentang sifat-sifat Allah. Buatlah playlist, bukan playlist lagu di Spotify, bukan. Buatlah playlist tentang sifat-sifat Allah. Ya, bacalah Mazmur yang menuliskan tentang kebaikan, tentang kuasa dan kesetiaan Allah. Ini adalah spiritual algoritma yang tidak hanya hadir di TikTok maupun di YouTube, Bapak Ibu Saudari. Tetapi ini adalah spiritual algoritma. Saudara, buatlah playlist tentang sifat-sifat Allah. Saudara dan saya, ini adalah spiritual algoritma yang harus kalian atur sendiri. Untuk melawan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, scrolling yang gak jelas itu di dalam setiap kehidupanmu. Saudara, seringkali kita terjebak dalam scrolling tidak sadar 1 jam, 2 jam. Ya, di dalam setiap kehidupan kita semua. Kita bilangnya itu me time kita. Ya, padahal bukan me time. Saudara sedang dijebak dengan permainan-permainan, ya, algoritma palsu. Sehingga saudara tidak merenungkan setiap firman Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Tanyakan ini dalam setiap kehidupanmu daripada saudara bertanya mengapa hal buruk ini terjadi. Coba tanya, karakter Allah mana yang bisa aku andalkan dalam situasi ini. Contoh, saat saudara dan saya merasa tidak adil, ingatlah Tuhan hakim yang adil. Allah adalah hakim yang adil. Saat saudara merasa sendirian, saudara ingatlah ini, Dia Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai setiap kehidupan kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, Gen Z dimanapun kalian berada, ya, pasanglah wallpaper di HP kalian masing-masing. Ya, mungkin dalam ayat Yeremia 29 ayat yang ke-11, Roma 8 ayat 28, segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Ya, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Saudara, pasanglah ini ya sebagai visual reminder dalam setiap kehidupan kalian semua. Di wallpaper handphone kalian masing-masing. Sebagai pengingat, ya secara visual, bahwa ada perancang yang punya master plan untuk kehidupan saudara dan saya. Saudara, ini yang pertama dalam setiap kehidupan kita semua. Menemukan harapan di dunia yang sinis. Saudara, harapan kita berdasar kepada sifat Allah, bukan kepada situasi kita semua. Yang kedua, saya mau mengajak kita semua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada 3 pilar harapan yang alkitabiah. Yang pertama, harapan kita berdasarkan tadi sifat Allah, bukan situasi kita. Yang kedua, saudari, harapan kita itu ditemukan di dalam komunitas, bukan di dalam individualisme. Saudara, di dalam Ibrani 10 ayat 23 sampai 25, saudara akan menemukan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Saudara, dunia berkata, ya keselamatan itu personal, ya benar. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, sanctification, pengudusan itu bersifat bersama-sama, komunal. Ya, saudara, kita nggak bisa di dalam setiap kehidupan kita semua berjalan sendiri. Kita membutuhkan topangan orang-orang di sekitar saudara dan saya, termasuk saya yang selamat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang diselamatkan di dalam kasih karunia Tuhan Yesus, itu karena ada orang-orang yang berdoa buat saya. Saudara pun juga demikian, karena ada orang-orang di sekitarmu, entah itu orang tuamu, entah itu pemimpin-pemimpin rohanimu, entah itu kakak-kakak rohanimu, siapapun mereka yang pernah berdoa bagimu untuk keselamatan jiwamu. Saudara, kita bersyukur karena ada orang-orang yang berdoa bagi kita semua.
bagi orang-orang muda. Saudara-saudari yang terkasih oleh Tuhan, harapan itu seperti api. Jika satu bara api dipisahkan dari yang lain, ia akan padam. Makanya saudari, harapan itu ditemukan ketika kita bersama-sama di dalam sebuah komunitas. Jangan pernah hidup sendiri atau individualisme, seolah-olah saudara merasa hidup bisa sendiri. Saudara, mari ya, di dalam Ibrani 10:23-25, ayat ini memerintahkan kita untuk tekun menguatkan satu sama yang lain. Terlebih-lebih ketika kita melihat hari Tuhan yang semakin mendekat. Dunia yang sinis mendorong kita untuk menyendiri, untuk mengurung diri. Saya pernah menemukan orang muda, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hidupnya mengurung diri hanya di kamar. Sampai orang tuanya bilang, ya waktu itu saya orang muda ya, masih anak muda. Dia bilang, ya bang, bisa gak bang datang ke rumah orang tuanya, ya untuk doakan, ngobrol sama anak kami supaya dia punya komunitas dan lainnya. Akhirnya kita datang, ya saudara yang kasih oleh Tuhan, kita datang, kita ngobrol, kita mendoakan. Ya di dalam setiap kehidupannya, karena orang muda ini hanya mau di kamar, ya hanya mau di rumah, gak mau kemana-mana. Padahal kaya, berada di dalam setiap kehidupannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tapi karena dia terbiasa ya untuk hidup sendiri, mengurung diri. Saudara, akhirnya ya di dalam setiap kehidupannya ya pasti ada yang keliru. Pasti ada yang miss, pasti dia malu dan lain sebagainya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ya saya mau mengajak kita semua, ayo. Dunia yang sinis mendorong kita untuk menyendiri dan mengurung diri, tetapi Tuhan menempatkan kita di dalam sebuah keluarga yang namanya gereja seharusnya. Gereja, saudara yang dikasih oleh Tuhan, gereja itu adalah saudara dan saya. Bukan hanya gedung, tetapi gerejamu, gereja adalah kita semua. Saudara dan saya sebagai unit terkecil dari gereja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari buat Gen Z. Jangan biarkan dirimu terisolasi. Ketika kamu merasa sinis, ketika kamu merasa pesimis di dalam setiap kehidupanmu, datanglah dalam komunitas-komunitas yang memberkatimu. Baik lewat pelayanan online, kalau saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso, datanglah bertekun di dalamnya. Ya, jangan biarkan dirimu terisolasi. Kalau saudara terberkati dalam pelayanan gereja offline, komunitas pemuda, datanglah. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, atau saudara terberkati lewat kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok sel, datanglah. Ceritakanlah pergumulanmu. Saudara dengarkanlah juga pergumulan orang lain. Karena di dalam komunitas kita semua akan menemukan bahwa kalian tidak sendirian. Ya saudara yang kasih oleh Tuhan, kita tidak sendirian. Karena harapan itu nanti akan menular. Maka carilah teman-teman yang bisa kamu ajak dalam setiap perjalanan imanmu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, sehingga kita semua saling menguatkan, saling mendoakan di tengah-tengah beban setiap kehidupan saudara dan saya dimanapun kita berada. Saudara, ini yang kedua, saya mau mengajak kita semua, ya 3 pilar harapan Alkitabiah. Yang pertama, harapan berdasar sifat Allah, bukan kepada situasi. Yang kedua, saudara diingatkan harapan yang ditemukan di dalam komunitas, bukan individualisme. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Daud itu di dalam masa-masa yang paling suramnya, dia dikejar-kejar oleh Raja Saul yang ingin membunuhnya. Hidupnya penuh dengan ketakutan dan ketidakpastian pada saat itu. Lalu datanglah Yonatan. Alkitab mencatat Yonatan bin Saul pergi kepada Daud. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam 1 Samuel pasal 23 ayat 16. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Padahal anaknya Saul, Yonatan ini. Yonatan tidak membawa pasukan atau uang. Dia datang sebagai seorang sahabat untuk menguatkan iman Daud kepada Allah. Itulah kekuatan kebersamaan. Itulah kekuatan dari bersama-sama. Itulah kekuatan dari komunitas. Maka iman dan harapan itu seperti bara api tadi. Jika satu bara dipisahkan, ia akan padam. Tetapi jika disatukan apinya, maka akan menyala. Saudara yang dirancang, ya saudara dan saya dirancang di dalam Kristus Yesus untuk mencerminkan gambar Allah di dalam setiap hidup saudara. Kita tidak dirancang untuk menjalani kehidupan Kristen secara sendirian. Karena Allah menempatkan kita dalam sebuah tubuh.
Dalam sebuah tubuh yaitu gereja, di mana saudara bisa saling menguatkan, saling menasehati dan saling menopang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari carilah 1-2 orang sahabat yang seiman, yang bisa menjadi Yonatan di dalam setiap kehidupan saudara, yang bisa menjadi Yonatan-Yonatanmu. Orang-orang yang bisa kamu ajak bicara dengan jujur tentang pergumulanmu, dan yang juga berani menanyakan bagaimana kondisi rohanimu hari-hari ini. Saudara, bukan sekedar teman nongkrong, teman smoking, ya, tapi teman yang membangun iman di dalam setiap kehidupan kalian semua. Jangan hanya datang ke komunitas pemuda di gereja sebagai penonton, apalagi hanya cari cowok, cari cewek, saudari untuk nikah. Ya, kalau memang Tuhan kasih, puji Tuhan, tapi bukan itu motivasinya. Yaitu hanya berkat tambahan yang Tuhan berikan. Sama saya pun, ya saya mendapatkan pasangan waktu muda itu di gereja. Tapi bukan itu motivasi saya ketika datang pada waktu muda dulu. Motivasi saya untuk mengasihi Tuhan, ketemu ibu gembala pada saat itu. Ya sudah, sama seperti kita dapetin koin di tengah jalan. Oh cocok nih ya, kita kantongin sama-sama. Kita jalan bersama-sama. Tapi bukan itu yang menjadi motivasi kita datang ke gereja. Ya, kalau kayak gitu ya datang saja biro jodoh, Bapak Ibu Saudari. Kita datang ke gereja bukan jadi penonton. Kita rindu untuk menjadi pemain, menjadi murid-murid Kristus di dalam setiap kehidupan kita semua. Sehingga kita bisa belajar kehendak Tuhan, mengenal kehendaknya di dalam setiap kehidupan kita untuk kita lakukan. Saudara, beranilah untuk memberi. Kalau saudara dan saya punya talenta musik, berikan talenta itu, layani di gereja. Kalau saudara punya talenta untuk bernyanyi, layani. Ikutlah pelayanan praise and worship. Saudara kalau punya hati peduli, saudara bisa menjadi mentor buat setiap adik-adik rohanimu. Atau saudara bisa jadi volunteer ketika saudara datang ke panti asuhan, ke panti jompo, ya, memberi makan. Ada juga gereja-gereja yang dapat memberi makan kepada, ya, saudara dari komunitas anak-anak jalanan. Kalau saudara punya hati untuk peduli, saudara dengan memberi, kamu justru menerima kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayo gunakan setiap talenta-talentamu. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, aktifkan. Jangan hanya datang ke gereja jadi penonton, tetapi tampillah untuk melayani Tuhan, baik itu di gereja maupun di dalam setiap kehidupan sehari-hari saudara. Ya, ayo manfaatkan, ya saudari, komunitas-komunitas Kristiani kita semua, bukan untuk gosip, tapi untuk saling mengirimkan ayat penyemangat, untuk request doa, atau sharing berkat singkat di dalam setiap kehidupan saudara. Jadikan ruang digitalmu, yes, menjadi juga ruang untuk membangun sebuah harapan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Jangan bergosip dalam setiap ruang digital saudara. Ya, mari kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Inilah pilar yang kedua. Saudara menemukan harapan di dunia yang sinis. Saudara, harapan itu ditemukan dalam komunitas, bukan di dalam individualisme. Yang ketiga, saudara, saya mau mengajak kita untuk merenungkan firman-Nya. 3 pilar. Yang ketiga ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, harapan itu diperkuat dengan melayani, bukan dengan pasif. Dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-10 sampai 11, saudara akan menemukan ayat itu. Ya, dunia berkata duduklah, mengeluhlah, dan tunggu sampai semua menjadi baik. Tetapi kerajaan Allah berkata, berdirilah, layani, dan lihatlah kuasa Tuhan bekerja melalui setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Saudara, Rasul Petrus itu menulis kepada orang-orang yang sedang menderita. Solusinya apa ketika kamu sedang menderita? Melayani. Melayani. Ketika kita fokus pada kekurangan orang lain, kita lupa dengan keputusasaan kita sendiri. Kita pun juga ada kelemahan. Saudara, setiap talenta yang kita miliki adalah kasih karunia Allah. Jadi ketika kita melayani dengan talenta itu, kita menjadi saluran harapan Allah bagi dunia kita semua. Saudara, daripada saudara terus menerus scrolling, melihat berita buruk, scrolling lagi, lihat joget-joget, ketawa-ketawa sendiri, scrolling lagi saudari, scrolling aja terus kerjaannya. Daripada kamu scrolling seperti itu, saudara, ayo kita cari peluang untuk melayani. Gunakan waktumu untuk membagikan, ya, harapan. Ya, ketika saudara scrolling, atau saudara mungkin buat konten, buat ayat-ayat yang saudara memberkati orang-orang.
Carilah peluang untuk melayani. Bantulah teman-teman saudara yang sedang berjuang, mungkin secara akademis. Dulu waktu saya skripsi, saudara yang kasih oleh Tuhan, ada teman-teman kami, ya ada umur-umur tertentu, ada seorang ibu yang umurnya mungkin 50-60an tahun, tapi dia teman satu kelas kami, dia sekolah teologi. Ya, mungkin secara pemikiran pada saat itu kasihan. Saudari, mungkin teknologi gaptek, ngerjain skripsi juga aduh tanya-tanya dan lain sebagainya. Tetapi dia punya kerinduan untuk menyelesaikan, ya sampai pada akhirnya di dalam setiap kehidupannya. Ya kita teman-temannya bantu, kita tolong. Ya saudari yang kasih lihat Tuhan, begini bu, ini nih buku-bukunya kami hadirkan, ini loh begini ya, walaupun dia yang mengetik sendiri dan lain sebagainya. Saudari yang dikasih lihat Tuhan, kita bantu secara akademis. Ya saudari teman-teman kita mungkin yang ya ketika mereka bertanya gimana sih bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 gimana sih metodenya gimana. Ya kita ajak, ya kita sama-sama. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita membantu teman-teman pada saat itu yang berjuang secara akademis. Kita pun juga bisa begitu. Jadilah relawan-relawan pelayan media sosial di gereja. Kalau di gerejamu tidak ada pelayanan sosial media, atau pelayanan sosial ketika ada orang-orang yang membutuhkan, ada gempa, ya, ada banjir di wilayah-wilayah saudara. Jadilah relawan di pelayanan gereja. Saudara gunakan kreativitasmu, baik bermusik, baik saudara punya seni, saudara jago membuat konten-konten digital dalam hidup saudara, AI, ya saudara, ayo, ya. Ada loh yang saya lihat di TikTok juga saudara, yang saya dikasih oleh Tuhan, saya lupa nama akunnya. Tapi dia membuat AI yang baik mengenai pesan-pesan Kristen, Bapak Ibu Saudari. Mengenai ya video-video Kristen di dalam setiap kehidupannya untuk menjentuh ya kaum-kaum khususnya Gen Z. AI, dia jago buat itu. Ya saudari yang dikasih oleh Tuhan, ayo kita sebarkan pesan kasih Kristus kepada dunia kita semua. Saudara, aksi melayani, ya saudari, itu adalah penangkal yang paling ampuh ya di dalam setiap kehidupan kita semua, bagi sikap sinis setiap kehidupan orang-orang gereja. Saudara, mungkin orang tuamu pernah ya mereka sinis kepada gereja karena mereka juga menemukan pendeta-pendeta yang kurang ajar pada saat itu. Ya akhirnya ya sikap sinis ini dibagikan kepada anak-anak mereka, dan akhirnya anak-anak pun tidak mau datang ke gereja. Saudara, ayo dengan kita melayani, ini penangkal yang paling ampuh bagi setiap sikap sinis seperti itu di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, mari yang ketiga, saya mau mengajak harapan itu diperkuat dengan melayani, bukan dengan berdiam diri. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10 tadi, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh orang atau tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saudara, di dalam 1 Raja-Raja 17 ada perempuan atau janda di Sarfat. Perempuan ini sedang dalam situasi yang sangat-sangat pesimis dalam hidupnya. Dia ada dalam masa paceklik yang panjang, dan dia hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak untuk makan terakhir bersama anaknya sebelum ia mati pada saat itu. Lalu datanglah nabi yang bernama Elia dan memintanya untuk terlebih dahulu membuatkan roti baginya. Secara manusia gak masuk akal. Ini Elia, ini janda loh ya. Ya saudara yang kasih lihat Tuhan, dia cuma punya sedikit minyak, segenggam tepung. Dia makan bersama anak-anaknya, setelah itu dia mati. Lalu kemudian datang Elia. Elia minta, ya kamu buat dulu dong terlebih dahulu buat aku roti itu. Ya, dibuat juga sama janda itu saudara. Ini permintaan yang gak masuk akal sebenarnya. Namun ketika dia melayani, dia memprioritaskan utusan Tuhan, mujizat itu terjadi. Tepung dan minyaknya itu gak habis-habis. Harapan itu lahir ketika dia mengambil tindakan untuk melayani Elia. Meskipun secara logika itu beresiko, dia bisa mati. Ya tapi dia berpikir, gue makan gak makan pasti mati. Ya saudara ini kasih oleh Tuhan. Mari pada kesempatan saat hari ini saya mau mengajak kita semua. Saudara, dengan kita melayani, itu sedang memutar fokus kita dari masalah internal kepada misi eksternal dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Jadi saudara dan saya, saat kita sibuk memikirkan kebutuhan orang lain, ya melayani orang lain, kita ini sadar gak sadar berhenti untuk mengasihi diri sendiri. Saya pernah bilang sama istri saya, nih kita nih ya, kalau kita gak ada di dalam hidup melayani Tuhan, maka rumah tangga kita akan gagal. Akan gagal, saudara yang dikasih oleh Tuhan.
Karena banyak rumah tangga yang fokusnya adalah mengasihi keluarganya sendiri, dirinya sendiri. Mereka lupa untuk melayani. Saudara, kita pun dikuatkan karena kita melayani. Saya pun sebagai hamba Tuhan dikuatkan di dalam setiap kehidupan keluarga kami karena kami melayani. Saudara yang terkasih, ayo, setiap kita memiliki kasih karunia, yaitu talenta, memiliki kemampuan, memiliki sumber daya yang Tuhan percayakan dalam hidup kita semua. Dan ketika kita menggunakan saudari itu semua untuk melayani, kita menjadi saluran berkat Allah. Dan aliran berkat itu juga membersihkan sampah keputusasaan dari setiap kehidupan kita semua. Mari saya mau mengajak kita semua, harapan itu diperkuat dengan melayani. Saudara, ayo melayani apapun yang saudara bisa layani sesuai dengan talenta saudara. Ya, kalau saudara pintar senyum, jadilah usher. Kalau saudara pintar buat makanan, saudara bisa membuat makanan, kasih ke tim praise and worship atau gembala saudara, yang pagi-pagi datang untuk melayani di gereja. Pak Pendeta, sini aku buat makanan. Ini buat makan pagi tim praise and worship, buat Pak Pendeta bersama Ibu Gembala. Ya, saudari, apa yang ada di dalam setiap kehidupan saudara dan saya? Ya, saudari ini kasih oleh Tuhan, mungkin saudara punya karunia untuk mendengar setiap keluhan-keluhan orang. Ya, saudara setelah pulang gereja, saudara tanya gimana kabarnya, gimana kuliahnya, gimana sekolahnya, gimana kabar rumah tangganya, gimana kabar anaknya dan lain sebagainya. Lalu kemudian mulai kita mendengar. Setelah itu, ya udah tetap kuat ya. Yuk, mau gak kamu doakan? Ya, doakan. Setelah itu didoakan. 35 menit doakan supaya dia tetap kuat di dalam iman kepada Tuhan. Saudara, mari kita bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, harapan itu diperkuat dengan melayani, bukan dengan pasif di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat kalian sedang merasa down, saat kalian sedang merasa sinis dan tidak ada harapan, lawanlah dengan sebuah aksi melayani. Itu adalah senjata rohani yang ampuh di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara bisa sesederhana membeli kopi untuk teman, yang mungkin sedang stres, yuk gue beliin kopi, yuk gue beliin ketoprak, saudara, yuk gue beliin bubur, yuk makan yuk kita yuk bareng-bareng. Ya, saudara ini kasih lihat Tuhan. Ya, sekedar kita bisa membantu bersihin rumah, tanpa disuruh. Entah saudara suami atau istri, atau menawarkan diri untuk membantu guru atau orang tua yang kewalahan di dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga saudara. Mulailah dari perkara-perkara yang kecil. Start small, ya Bapak Ibu Saudari. Dan mulailah sekarang. Kamu tidak perlu menunggu jadi pengkhotbah yang hebat untuk melayani, nggak perlu. Saudari yang kasih oleh Tuhan, gunakan apa yang ada di tanganmu. Mungkin kalian punya skill desain, ya bantulah buat poster untuk acara gereja. Ya, kalian punya hati yang empati dalam setiap hidup kalian semua, jadilah pendengar yang baik bagi teman-teman semua yang sedang berduka, diputus pacarnya, ya. Wow, zaman sekarang putus pacar, saudara yang kasih oleh Tuhan, dia bisa lompat, ya dari gedung, ya dia bisa lompat dari sana ke sini dan lain sebagainya. Dia mau ingin mengakhiri hidup. Jangankan zaman saudara, zaman saya saja waktu saya remaja demikian juga. Ya, saudari, putus pacar. Ya, pada saat itu saya sih pacar saya putusin lalu kemudian pengen bunuh diri. Masih kecil, masih remaja pada saat itu, saudara yang kasih oleh Tuhan. Bukan zaman kita saja yang sekarang, dari zaman dulu. Ya, saudara yang kasih oleh Tuhan. Ya, biasanya orang muda kan gitu. Mikirnya nggak panjang, mikirnya pendek. Maunya ya kalau diputus, maunya mengakhiri hidup. Kok nggak bisa hidup tanpa lu? Gitu, saudara yang kasih oleh Tuhan ya. Ya, nanti dipermainkan oleh si jahat di dalam setiap hidup mereka. Ayo, saudara, jadilah pendengar yang baik. Kalau kita punya uang saku yang lebih, ya belikanlah paket data. Ya, untuk teman-teman yang kesulitan belajar online dalam kehidupan mereka semua. Ayo, daripada saudara bertanya mengapa dunia ini begitu buruk, tanyakanlah dengan karunia yang kumiliki. Bagian kecil mana dari dunia ini yang bisa kubuat lebih baik? Ya, yang bisa kuperbaiki dengan setiap tindakan-tindakan kecilku. Saudara yang terkasih, khususnya Gen Z, harapan sejati itu adalah seperti otot rohani. Ia harus dilatih, ya, dengan berdasar pada karakter Allah, didukung oleh komunitas dan diaktifkan lewat pelayanan. Saudara, maka kita tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh gelombang pesimisme di zaman kita. Kita akan menjadi, saudara yang dikasih oleh Tuhan,
pembawa-pembawa harapan ya dari Tuhan di tengah-tengah dunia yang sinis. Saya tutup pada kesempatan malam hari ini atau saat hari ini. Mungkin saudara dengarnya pagi, mungkin saudara dengarnya juga siang, ataupun kapanpun waktu saudara mendengar ya khotbah ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari pada kesempatan saat hari ini saya mau mengajak kita semua. Dunia akan terus menawarkan kita kopi racun keputusasaan, ya, mungkin dengan topping sinisme, ya, sinis. Tetapi hari ini Tuhan menawarkan kita ya pilihan-pilihan yang berbeda. Dia tidak hanya memerintahkan kita untuk berharap, tetapi dia menawarkan dirinya sendiri sebagai sumber harapan itu. Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudari, adalah bukti akhir dari harapan itu. Saat dia mati di kayu salib, itu adalah puncak dari semua keputusasaan. Murid-muridnya lari, langit menjadi gelap, kematian seolah-olah menang. Tetapi pada hari ketiga, kubur itu kosong. Saudara, kubur itu kosong. Itu berteriak lebih keras daripada semua suara pesimisme yang pernah ada. Kebangkitannya adalah bukti bahwa bagi Allah tidak ada situasi yang terlalu gelap untuk diterangi. Tidak ada kubur yang terlalu dalam untuk dibangkitkan, dan tidak ada keputusasaan yang terlalu besar untuk diubah menjadi kemenangan. Saudara-saudari yang terkasih, oleh karena itu Pastor Deso mengajak setiap genzi-genzi dimanapun kalian berada, ya, sebelum kita bubar ya pelayanan kita pada kesempatan malam hari ini, saya mau ajak kita semua untuk membuat sebuah keputusan, yaitu keputusan untuk memindahkan sumber harapan kita semua kepada Yesus Kristus saja. Mungkin selama ini harapanmu bertumbuh atau bertumpu kepada nilai bagus, kepada hubungan yang stabil, ya, pada kondisi ekonomi yang sedang baik-baik saja, kepada isi dompetmu atau isi rekeningmu masing-masing. Ya, semua itu bisa baik, ya, tetapi semua itu juga bisa goyah. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus berdiri di hatimu pada kesempatan saat hari ini dan mengetuk. Dia berkata, ya, serahkan semua harapanmu yang sudah rusak itu, colokkan kembali kepada Yesus. Saudara, karena dia adalah sumber daripada setiap harapan itu. Dia sumber yang setia. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, datanglah kepada Kristus persis ya di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, dengan segala kelelahan, kekecewaan, skeptismemu atau pesimismemu, dan biarkan dia sang sumber harapan itu memenuhi kamu dengan sukacitanya, memenuhi kita semua dengan damai sejahteranya dan kekuatannya, untuk saudara dan saya menjadi saudari pembawa harapan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan keputusasaan. Dan biarlah saat hari ini, bagi yang mau melakukan komitmen ini, saudara mari, biarlah saudara boleh diperbaharui, dan izinkan saya menuntun di dalam setiap doa pada kesempatan saat hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa, sumber pengharapan kami yang kekal, kami datang kepadamu pada saat hari ini dengan segala kejujuran. Kami mengakui bahwa seringkali kami lelah. Kami lelah mencoba bertahan dengan kekuatan kami sendiri. Kami lelah mengisi baterai hidup kami dari sumber-sumber dunia yang cepat habis dalam kehidupan ini. Kami lelah dengan topeng-topeng baik-baik saja yang kami kenakan. Sementara di dalam hati kami resah, kami gundah gulana, kami pesimis terhadap hidup kami. Tapi pada saat hari ini kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah. Ketika dunia berkata tidak ada harapan, tetapi firman-Mu berkata, aku memiliki masa depan yang penuh harapan bagimu. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya rencana kami sudah Tuhan rancang dalam setiap kehidupan kami semua. Ketika iblis berbisik semua rencana sudah hancur, tetapi kami percaya rancangan Tuhan, rancangan bukan kecelakaan, tetapi rancangan yang penuh dengan sejahtera masa depan di dalam setiap kehidupan kami semua. Oleh karena itu pada saat hari ini kami memilih untuk percaya kepada Engkau saja. Kami menancapkan dan mengokohkan harapan kami hanya kepada Yesus dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami percayakan setiap janji-janji-Mu yang tidak pernah gagal. Penuhilah kami pada saat hari ini dengan Roh Kudus-Mu ya Allah kami, sampai kami boleh melihat kelimpahan sorga dengan pengharapan yang sejati di dalam Yesus Kristus, dan ubahkanlah kami dari dalam. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami, masa lalu kami yang kelam, yang suram,
Bahkan masa hidup kami yang saat ini yang sedang berjuang. Dan kami Tuhan berjalan juga di dalam masa depan yang tidak pasti. Ke dalam tangan-Mu kami percayakan hidup kami. Ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih, yang berdaulat. Hamba-Mu berdoa, hamba-Mu mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus, Sang Sumber pengharapan kami yang setia dan mulia. Terima kasih buat kesempatan saat hari ini. Diberkatilah setiap kehidupan-Mu. Diberkatilah setiap apa yang Kau kerjakan. Biar Tuhan buat berhasil. Diberkatilah setiap pribadimu, jiwamu, keluargamu, hubungan-hubunganmu dengan orang-orang yang Kau kasihi. Baik keluargamu, ya baik orang tuamu, anak-anakmu, sesama saudara, diberkatilah. Ya bahkan setiap komunitas di mana engkau terus bertumbuh dalam imanmu. Perkuliahanmu, studimu diberkati. Pekerjaanmu, bisnis usahamu diberkati oleh karena Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang menjaga setiap saudara dan saya. Dalam setiap kehidupanmu, di rumahmu. Bahkan pada saat engkau beristirahat. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memberkati. Dan Tuhan membangunkan kembali esok pagi. Sehingga engkau dan saya boleh terus beribadah mencari wajah Tuhan. Di setiap hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus Kristus dari kekal sampai kepada kekal. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berapa banyak yang terberkati? Saudara yang terberkati, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar. Bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara ya. Saudara bisa tulis bersih jiwa menyegarkan. Misalkan kalau saya kan dari Depok. Bersih jiwa menyegarkan dari Depok gitu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya, terima kasih ya dari Solo, dari Jakarta, dari Surabaya. Wah luar biasa ya. Dari mana lagi saudara dari malam hari ini? Kalian yang hadir dari Kediri. Ya thank you teman-teman semua yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan. Terima kasih buat kalian semua yang terberkati dari Condet, dari Semarang. Wow luar biasa dari Singapura. Ya thank you, God bless you buat kalian semua. Ya dari Malaysia. Teman-teman semua. Walaupun program ini dikhususkan untuk Gen Z level up for Jesus ya, buat anak-anak muda. Tapi buat kalian yang terberkati lewat pelayanan Pastor Deso setiap harinya, kalau kalian mau bergabung juga nggak apa-apa ya, bergabunglah kalau kalian terberkati. Ya, tapi kalau kalian punya anak-anak masih remaja, masih muda, suruh ikut. Ya, kalian punya teman-teman semua masih remaja, masih muda, Gen Z, ya, bagikan share channel ini kepada mereka semua untuk mengikuti setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu malam jam 7-an seperti ini ya, sampai selesainya. Jadi Pastor Deso mengucapkan terima kasih buat kebersamaan kita pada kesempatan saat hari ini. Terima kasih buat tap-tap layarnya. Terima kasih buat share-nya. Terima kasih gift-nya. Terima kasih juga sudah follow Pastor Deso di TikTok. Maupun juga jangan lupa follow di YouTube Bapak Ibu Saudari. Tonton khotbah-khotbah Pastor Deso di channel sebelah. Saudara itu sangat-sangat memberkati jiwamu pasti. Kalau saudara bertekun, jadi kalau saudara belum tidur, ya sebelum tidur, atau mungkin saudara ketika saudara bangun pagi, saudara rindu mendengarkan khotbah-khotbah yang membangun iman, tontonlah YouTube channel Pastor Deso, karena di sana pun saudara pasti diberkati ketika saudara merenungkan setiap kebenaran, atau saudara sedang beristirahat siang hari, saudara memiliki waktu-waktu teduh, tenang, saudara juga bisa menonton ya channel YouTube Pastor Deso. Ya dimanapun saudara memiliki kesempatan atau lagi macet, ya lagi naik kendaraan, motor, mobil, kereta, dan lain sebagainya, saudara juga bisa tonton. Oke, puji Tuhan, sampai bertemu kembali dalam ibadah kita besok pagi, jam 5, hari Minggu, jam 7 pagi, dalam ibadah raya bersama Pastor Deso. Setiap Minggu jam 7 dan jam 5 sore, waktu Indonesia Barat semua. Oke, teman-teman semua, jadi sampai bertemu kembali. Terima kasih sekali lagi, buat juga setiap persembahan-persembahan yang saudara berikan lewat pelayanan Pastor Deso. Pastor Deso mengucapkan terima kasih buat setiap persembahan-persembahan kasih, persembahan syukur, ya donasi support terhadap pelayanan Pastor Deso kolekte yang saudara berikan. Terima kasih buat setiap pemberian-pemberian Bapak Ibu Saudari. Bagi kalian yang tergerak, ya digerakkan oleh Roh Kudus dan saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso, saudara juga dapat memberikan persembahan-persembahan syukur itu ya lewat saudara yang dikasih oleh Tuhan bioprofil saya. Di sana ada BC atas nama istri saya, maupun juga ada sosial bus. Kalau saudara rindu Roh Kudus menggerakkan hatimu untuk mendukung pelayanan Pastor Deso dengan memberikan persembahan, saudara dapat memberikan persembahan-persembahan itu dengan hati yang tulus. Ya Bapak Ibu Saudari, dengan hati yang bermurah hati. Tetapi kalau saudara tidak terberkati
dan saudara tidak digerakkan oleh Roh Kudus, maka saudara jangan memberi setiap persembahan-persembahan itu ya. Karena saya percaya Roh Kudus akan memberkati setiap orang-orang yang memberi dengan ketulusan hati. Dan karena mereka digerakkan oleh Roh Kudus, biarlah Roh Kudus sendiri yang memberkati setiap kehidupan kalian semua. Puji Tuhan, itu saja pelayanan Pastor Deso pada kesempatan saat hari ini. Kalau saudara ada beban-beban berat, saudara juga bisa sampaikan lewat pesan TikTok. Ya, chat saja kepada Pastor Deso. Pastor Deso, boleh minta tolong nggak doain ini. Saudara bisa sampaikan di pesan TikTok Pastor Deso. Terima kasih sekali lagi buat kebersamaan kita. Jangan lupa Genzi Selasa, Kamis, Sabtu ya malam. Jam 7 malam kalian bisa bergabung ya lewat channel Pastor Deso. Saya belum bisa setiap hari, saudari saya hanya bisa Selasa, Kamis, Sabtu malam. Ya, jadi mohon maaf kalau belum bisa setiap hari. Tapi kalau pagi ya jam 7 pagi setengah 8 itu saudari saya berusaha setiap hari, Senin sampai Minggu. Ya saudari setiap hari. Kalau Minggu ibadahnya, kalau Senin sampai Sabtu dalam program refresh dan reset. Oke, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Semangat selalu buat kalian semua. Saya sapa dulu nih ya buat beberapa teman yang setia mengikuti channel ini. Coba saya lihat dulu. Gelas Kaca, Tuhan Yesus memberkati. Bu Femi Moko, Tuhan memberkati. Pak Supri, Pak Adiasa Aji, Asmi Ado, Agustinus, thank you ya. Pak Bayu, Mama Joji, God bless you. Bu Jenti Sohendar, Rusita PWD, Tony, God bless you. Ovelia Abram, Run Bilin, Ica, Tuhan memberkati. Rostia Lumombo, God bless you. Asyawan Biru, God bless you. Ika Kaifuan, God bless you ya. Sri Harti 7570, Tuhan berkati. Kiranta Bangun-Bangun, God bless you. Purple Milkweed, Tuhan Yesus memberkati. Sekpang, God bless you ya. Tiurlan S, Yunita Suhestina, Terang Jaya, God bless you. Injang, Tuhan memberkati. Via, Norma Ginting, Sofi, God bless you ya. Rekitanos, Peter, Vinerden, God bless you. Bu Sulina, Sumarti Kulangi, God bless you. Ibu Tuti, God bless you ya. Bu Eri atau Pak Eri Sandi, God bless you. Bu Ellen, God bless you. Swantri, Bu Mei, Bu Helena Pasaribu, Rosdiana 261, Oma Alexandria Norlina, Maleng Adel Guterres, Cecair, God bless you. Rinceke, Daniel, Otom Kiri, God bless you ya. Buat setiap teman-teman semua. Ellen, Nick Julu ya, Arumi, God bless you. Helda, Nenek Gracia, ya, Sutrimo, Trimo, Bunga, Sabut dan lain sebagainya. Ya, setiap kalian semua. Terima kasih sudah mengikuti ya channel Pastor Deso dari awal pertengahan sampai akhirnya. Walaupun saya nggak bisa sebutkan semua, tapi thank you buat kalian semua. Bahkan yang di dalam kolom komentar ya, Bu Vena, Pak Supri, ya buat kita semua. Ya, Bu Asyawan Biru, Ica, Jenti Suhendar, Pak Supri, siapa lagi, Bu Vena lagi, God bless you ya. Buat teman-teman semua, Asmi Ado, God bless you. Bu Lena Lika, God bless you ya. Yeku ya, Bu Muji, Run Bilin, God bless you. Teman-teman semua, Arthur Story, God bless you ya. Anatan, God bless you. Riau, halo orang-orang Riau, God bless you ya. Palangkaraya, Ica dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, God bless you. Ya semua kalian Blitar, Pak Arthur Story dari Blitar, ya Adia Saji dari Malaysia, Pak Supri, God bless you ya, dari Malang, ya Yekuyai, Bu Muji ini ya, God bless you. Sabah, God bless you. Ya selamat malam, selamat beristirahat kembali dalam setiap kehidupan kalian semua. Tetap semangat di dalam Tuhan Yesus dan teruslah miliki spirit yang menyala-nyala untuk mengasihi Tuhan. Setialah sampai pada akhir dalam setiap perjalanan imanmu, karena kita percaya ada mahkota yang menanti dalam setiap kehidupan kita semua yang diberikan oleh Allah kita kepada pribadi-pribadi yang terus setia, yang terus membawa setiap jiwa-jiwa bagi kemuliaan surga. Setiap kita yang diberkati ya, Tuhan Yesus memberkati. Salam sekali lagi dari saya Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan. Sampai ketemu besok pagi jam 7 waktu Indonesia Barat. Bye-bye.